Durhaka sama mak ayah dia. Dia sukses di dunia, berhasil dia di dunia. Dunia dalam genggamannya, kenikmatan dunia dia rasakan, tapi dia durhaka kepada mak ayah dia. Maka di situ nanti ketika mati dia akan payah. Hebat dia di dunia, jadi wali kota, jadi wakil wali kota, jadi kapolres, tapi sama mak ayah dia durhaka. Mati kalian payah. Kalian bertiga lah yang duduk bersandingan, payah mati kalian. Ustadz dia dikenal di mana-mana, dipanggil orang kemana-mana, populer dia, orang kenal sama dia, tapi dia durhaka sama mak ayah dia. Mati dia pun payah, sekalipun dia ustadz. Termasuk yang ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allahu ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Sehat. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman semakin dekatnya kiamat itu maka Allah akan semakin menunjukkan tanda-tandanya. Apa tandanya itu Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau sibuk aja kau ya, nengok jam aja pun merepet kau. Aku memastikan ini jam berapa, nanti selesainya jam berapa gitu loh. Nengok jam aja pun protes, jijik kali aku. Iya. Apa tandanya Ustadz? Kata Nabi nanti, tandanya nanti semakin dekat kiamat itu, salah satunya di akhir zaman akan lebih banyak wanita yang hidup dibandingkan dengan laki-laki. Satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan ku tengok
malam ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak di Lubuk Linggau. Tengok, yang banyak datang semua betina. Ayah-ayahnya, jantannya cuman itu yang di atas, itu pun mau punah lagi itu jangan. Ya Allah. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita salihah. Insya Allah para orang tua salihah. Itu apa itu? Itu drone itu kan? Bukan rudal kan? Insya Allah yang hadir ibu-ibu ini para istri solihah yang berbakti pada suami. Suami siapa? Loh, jangan senang dulu Pak. Suami orang pun judulnya suami. Suami sendiri. Ini khusus yang punya suami, yang janda diam aja, nggak usah banyak tingkah. Yang janda pula yang jeritnya paling kuat. Ya Allah. Penting sehat ya Bu ya. Insya ya Allah. Saya tadi nyampe kemari mendarat 4:30 Pak Wali. Karena pesawat delay 1/2 jam di Jakarta. Kemarin sebelum dari sini saya di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Menginap 1 malam di Jakarta, baru transit kemari. Masih capek Ustadz? Masih. Karena dari tanggal 17 saya sudah berangkat. Tak jadi ikut Panjat Pinang aku. Iya. Sampai aku kemari 4:30 dibawa ke hotel istirahat. Diajak makan sama Pak Wali, kutanya, Pak Wali kenapa tak makan? Ternyata daging itu yang disumbangkannya adalah daging nazar. Bukan beliau tak makan, karena itu nazar. Berarti apa? Pemimpinmu ini paham hukum. Kalau nazar itu tak boleh dimakan sama yang benazar. Hebat kau punya pemimpin itu. Ya paham. Ku ambil pindang, ku keruk pindang tu dalam, jahe semua isinya. Aku sudah berprasangka buruk, lembu kurusnya yang dipotong ini. Ternyata lembunya bagi 2. Malam ini sebagian dagingnya untuk malam ini, yang sebagian untuk besok malam. Ya Allah, ini luar biasa. Sampai kemari belum cukup istirahat, masih capek Ustadz, masih. Maksudku berceramah di Lubuk Linggau ini nak menghilangkan rasa capek. Menengok yang duduk di depan ini lebih banyak nenek-nenek, makin capek gue rasanya. Nenek-nenek masukkan ke air pancur dulu nah apa? Cuci dulu dibilas, dah bersih, baru balik kemari lagi. Allahu Akbar. Yang penting insya sehat Pak. Sehat Pak. Nah, tengoklah orang kalau udah mau punah ditanya pun udah payah jawabnya. Sehat Pak. Ya Allah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatis wa asatizah, para asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaikh, abah-abah guru, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Kita mendoakan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita mendoakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan mendidik kita untuk terus dekat kepada Allah.
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Jadi kalau kau muliakan ulama maka sama dengan engkau memuliakan nabi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka berkah dari langit dan bumi akan Allah turunkan kepada kita semua. Amin. Kamu muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita muliakan. Ustadz yang ngaji tadi luar biasa suaranya. Walaupun ayatnya pendek-pendek. Tidak apa-apa, diponggol-ponggol, dipotong-potong. Namanya pengaruh napas. Biasa itu. Tapi bagus enggak ngajinya? Syahdu enggak suaranya? Pahala yang membaca, pahala yang mendengar. Makanya luar biasa guru ngaji nih Pak Wali. Bu, muliakan guru ngaji. Kalau Linggau, Lubuk Linggau ini nak berkah. Muliakan mereka. Di sini sebulan berapa kau kasih guru ngaji, Bu? Enggak, kau diam aja, Pak. Ini bukan urusan kau ini, Pak. Ini urusan duit, urusan mak-mak. Berapa sebulan guru ngaji kau kasih? 20, 50, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 200. Itu parah betul itu. Asal redo, ibu pikir guru ngaji nggak haus ngajari anak ibu? Maaf, nih sebulan lah umpama kita kasih guru ngaji 200 Pak Bu. Guru ngaji sebulan yang mengajarkan anakmu setiap hari kau kasih 200. Ya Allah, tuh yang sebulan ngajari anakmu kau kasih 200 tuh. Yang tiap hari ngajar itu 200 sebulan kau kasih. Apalagi aku yang cuman sejam, berapa kau kasih nih? Agak sangsi pula aku bercakap panjang-panjang malam. Gini. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami menurunkan Al-Quran supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa. Kalau mau kita jadi orang takwa, muliakan yang ngajarkan Quran. Pelajari Quran, muliakan yang ngajarkan Quran. Maka itu juga menjadi asbab Allah turunkan berkah untuk Lubuk Linggau. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Masya Allah. Sehat Pak Wali? Beliau tadi berpantun untukku. Aku harus balas. Jangankan remis, harus menang. Kalau katanya si roti kelatak dalam kuali. Ini botak bukan sembarang botak. Tapi botak jadi Pak Wali. Masya Allah. Begitu beliau buka peci, buka kopiah naik ke atas, bertambah cahaya kubah masjid. Masya Allah. Cuman itu pula yang buat menang. Masya Allah. Sehat Bang ya? Masya Allah. Ustaz kenapa berani begitu sama wali kota kami Ustaz? Kami udah berkawan. Beliau abang awak. Udah 2 kali berjumpa. Pertama jumpa porai, tak kasih apa-apa. Malam ini belum tahu lagi nasib kunta ceman. Ya Allah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Pak Wawa. Namanya Wakil Wali Kota kan Wawa. Bapak Haji Rustam, Masya Allah. Sehat Pak Haji? Baru kali ini ada wali kota menyalami
wakil wali kota. Adab pemimpinmu luar biasa, Bu. Beliau tak mentang-mentang, aku kan wali kota, tak perlu ku cium tangan. Oh tidak. Begitu selesai pidato, disalam, dicium tangan Pak Wakil Wali Kota. Itulah yang dikatakan adab di atas ilmu. Orang berilmu kalau tak beradab, nggak pakai, Pak. Biar hidupnya biasa saja, ilmunya seponggol-seponggol, tapi beradab. Ini jauh lebih bagus daripada orang pintar tapi tak punya adab. Betul? Luar biasa pemimpin. Kita doakan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota akur terus nanti. Amin. Amin. Karena baru potong kerbau. Ya, insyaallah. Terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wali Kota Lubuk Linggau yang merupakan istri dari Pak Wali Kota. Bu, sehat? Alhamdulillah. Udah balik emas yang untuk kampanye semalam? Allahu Akbar. Kan bertanya tak salah. Terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Wakil Wali Kota. Betul itu, Bu? Oh, salah. Ibu Ibu apa? GOW. Itulah pokoknya, Bu. Nggak apalah yang ditanya malaikat itu kan. Pak Sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian yang hadir, para asisten yang hadir, Forkopimda yang hadir, Bapak Kapolres dan Wakapolres, luar biasa ini, semua hadir. Bapak Dandim yang diwakili Pak Kesdam, kemudian siapa lagi? Habis? Udahlah ya. Para ASN pemerintahan yang hadir, para pegawai negeri yang hadir, yang insya Allah niatmu datang kemari karena Allah, bukan karena di absen Pak Wali. Ustadz kenapa tahu? Pemain semuanya ini. Habis, siapa lagi? MC yang luar biasa, Mas Mukhalid, luar biasa. Owner mie ayam Turi Putih. Saya tengok Pak Wali pun udah diajak makan ke sana. Saya berharap beliau ajak. Ku tengok story WA-nya tutup hari ini. Rupanya honor MC hari ini bisa nutup modal hari ini. Kemudian kawannya, kakak-kakak itu yang gak kenal aku namanya. Habis, kameramen yang luar biasa, yang dari tadi tetap berdiri terus. Mudah-mudahan itu jadi pahala. Tim hadroh yang sudah bubar. Aduh, ya Allah, ya Allah. Tinggal gendang aja sama mic. Memang orang nih kalau udah cair, pantang cair hilang, tak nampak terus. Pemain nasyid yang luar biasa, Masya Allah. Vokalisnya, Masya Allah. Besar badannya. Makanya panjang napasnya. Apa pula tak panjang, gas LPG di perut dia. Apa lagi coba? Suaranya merdu, ini luar biasa. Tengok, ada lagu hadroh, kalawadan, ada lagu qasidah. Dan demi nafas yang telah fales kok nyanyi ya. Makanya Nek, sebelum nyanyi itu pasang gigi baru yang dibilang Pak Wali tadi. Tinggal bawa KTP gratis, terserah nenek mau pasang gigi apa. Gigi manusia, gigi lembu bisa. Kalau agak besar gigi dinosaurus. Ya Allah. Inilah tanda rasa syukur kita kepada Allah, betul? Ini bukan rasa syukur Pak Wali saja, bukan tanda rasa syukur Pak Wakil Wali Kota saja, tapi tanda rasa syukurnya kita seluruh masyarakat Lubuk Linggau ini, Bapak Ibu.
Ini baru namanya syukuran, diundang nasyid, diundang hadro, diundang ustad. Ini doa bersama, jikiran, salawat dan berkah. Ini tidak kadang orang syukuran, senang-senang, diundangnya son horek. Son horek itu kan, sesak jantung awak dengar son horek itu. Lagu-lagu DJ diputarnya, wih ya Allah. Matikan lampunya dong. Oh ye, oh ye, oh ye. Ini rasa syukur yang salah. Tapi kalau diundang hadro, diundang grup qasidah, kita sholawadan, Rasul senang tidak? Rasul bangga tidak? Maka dengan sholawat itulah, Bu, nasi bungkusnya besok malam. Udah dibilang besok malam, malam nih pula dikejar dia. Namanya pandangan umum, apa yang kupandang kuumumkanlah kan. Ya Allah. Kok jijik kali neng orang ini ya, betul. Bu, halo. Coba mikrofon yang betul bang. Lain-lain suaranya aku tengok. Senang, bangga, cinta Rasul nengok kita itu. Makanya malam nih Rasulullah nih maaf, sangkingkan bangganya nengok kita sholawadan, Rasul malam ini langsung menghadap kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya, tu pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di alun-alun pokok kurma. Kurma. Gini loh Pak Wali. Tadi ku bilang juga sama Pak Wali, kalau memang kira-kira kurma ini tak berbuah, enak sawit Pak. Kurma juga nya, tapi kan kurma Indonesia. Ya Allah. Pandang umatku ya Allah, umat yang mana wahai kekasihku Muhammad yang ada di alun-alun taman kota itu. Ngapain mereka? Mereka duduk bersila, mereka mendengarkan taklim, mereka bersolawat, mereka berqasidah. Pandang mereka ya Allah, ya Allah. Timbul satu pertanyaan Bapak Ibu. Rupanya Allah nggak tahu, rupanya Allah nggak nampak. Rupanya Allah nggak melihat rupanya apa yang kita buat malam ini. Tahu kali pun. 6 bulan sebelum acara ini Allah sudah tahu bakal buat macam ini. Tapi kenapa Rasul yang harus melapor juga? Karena sangkingkan bangganya baginda Nabi itu kepada kita. Maka tak ada lisan yang baik ketika maaf disebut nama baginda Nabi, dia bersolawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, siapakah orang yang paling pelit itu ya Rasulullah? Orang yang paling pelit itu, kata Rasulullah, adalah bukan orang kaya yang tak mau bersedekah, bukan orang kaya yang tak peduli anak yatim, bukan orang kaya yang tak open sama orang miskin, bukan panitia yang tidak menyediakan minum ustadz di panggung. Polos saja gue tengok, ya Allah. Nanti Pak Wali, kata Nabi, ada 2 golongan manusia yang ketika dia sakaratul maut, ketika mati dia, yugargir malam yugargir, digargaroh napasnya bebolak balik, payah dia mati. Payah dia mati, kenapa Ustaz?
Sakaratul maut dia payah, yugorgir malam yugorgir, digorgoro napasnya payah dia mati. Apa sebabnya Ustaz? Dua kata Nabi. Kenapa dia payah sakaratul maut? Dua, payah. Mau mati payah. Gini, udah denger dulu napa? Gini bu, aku tinggal di Batubara, di Medan. Sumatera Utara itu ada kabupaten namanya Batubara. Aku tinggal di kampung. Orang kampung ini Pak Wali, tengok dulu Pak. Kau kasih cerita aja tengok dulu kemari. Orang kampung Pak, saya orang kampung, ibu lah. Kalau tinggal kita di kampung, di desa, neng orang payah mati, cengap-cengap dia. Pasti pikiran kita satu aja, ini pasti punya susu ini. Ini pasti ada perewangannya, ada pegangannya ini, makanya payah dia mati, kan gitu. Orang kampungku tuh begitu, kalau sudah neng orang payah mati, berpikirnya dia punya susu, pasti dia cepat lari. Ngapain Ustaz? Carinya daun kelor. Begitu dapat daun kelor tuh balik lagi dia sama kawan-kawannya. Udah dapat daun kelor itu bu. Udahlah ya. Lanjut ini. Diambil daun kelor. Ngapain Ustaz? Dipukulnya orang yang payah mati tadi pakai daun kelor Pak. Dipecut, dipukul. Dipukul pakai daun kelor. Wah, tak mau mati. Dipukul lagi, tak mau mati lagi. Dipukul lagi, tak mati-mati. Terakhir Pak yang ambil daun kelor ini, karena dipukul gak mati-mati, diambilnya daun pintu, dipukulkannya, mati kan. Wangan kan yang setengah mati, yang sehat kena daun pintu pun mati Ustaz. Ya. Siapa kata Nabi Ustaz? Satu, dia orang yang nanti payah mati, dia adalah orang yang ketika dia di dunia durhaka kepada mak ayah dia. Durhaka sama mak ayah dia, dia sukses di dunia, berhasil dia di dunia. Dunia dalam genggamannya, kenikmatan dunia dia rasakan, tapi dia durhaka kepada mak ayah dia. Maka di situ nanti ketika mati dia akan payah. Hebat dia di dunia, jadi wali kota, jadi wakil wali kota, jadi kapolres, tapi sama mak ayah dia durhaka. Mati kalian payah. Kalian bertiga lah yang duduk bersandingan, payah mati kalian. Ustadz dia dikenal di mana-mana, dipanggil orang kemana-mana, populer dia, orang kenal sama dia, tapi dia durhaka sama mak ayah dia, mati dia pun payah sekalipun dia ustadz. Termasuk yang ngomong ini, bener bu, ya serius. Loh hari ini siapa yang gak kenal kita? Ya bener bu. Ini punya aku yang di sana, kalian mbak kemari nggak? Kalau putih juga elok air mancur nih ku tenggak. Alhamdulillah. Macam aku botolnya halus. Nggak ada mie ayam Mas Holik. Sekalipun dia ustadz hebat dikenal orang, hari ini siapa yang tidak kenal kita bu? Betul? Lemah bukan sombong, bener bu. Ya, ini maaf, ini saya hari ini
di kota Lubuk Linggau. Kemungkinan besok saya balik ke Sumatera Utara. Saya balik istirahat, kontrol kesehatan. Karena akhir Agustus sampai nanti Desember saya sudah berjadwal. September nanti saya tur 3 negara. Loh benar Pak Wali. Jepang, Korea, Hong Kong. Loh, benar. Kalau diundang. Ya kalau nggak diundang ngapain bertingkah aku sampai ke sana? Kok sepele kali kok sama aku kok ya? Hebat dia, dikenal orang dia di dunia, populer dia, tapi maaf, durhaka dia sama mak ayah dia, mati dia Pak ya. Maka hebat-hebatnya kita di dunia ini kalau tak ada doa mak dan ayah kita nggak jadi apa-apanya kita ini. Betul? Awak jadi wali kota kalau nggak ada doa mak ayah apa bisa? Berat Pak. Awak kalau nggak ada doa mak ayah apa bisa jadi wakil wali kota? Beratlah. Awak kalau nggak ada doa mak ayah bisa awak jadi Kapolres Pak? Alah. Berat Pak. Maka kita hari ini jangan awak pernah sombong. Tengok perjuangan emak awak melahirkan tubuh. Ya Allah. Melahirkan 9 bulan 10 hari Bu. Ya Allah. Iya hamil. Inilah salah orang tahu aja. Salah dia nggak pernah dia sadar ya. Hamil Bu. Perempuan tuh hamil 9 bulan 10 hari ya Allah. Ada yang 2 tahun. Begitu kontrol awak pikir hamil, rupanya busung lapar Ibu tuh. 9 bulan 10 hari emak kita mengandung, tengok. Sulit mengandung itu Bu, betul? Serba salah. Duduk, sesak. Benar enggak? Miring kanan tidur, sesak. Miring kiri tidur, sesak. Telentang. Macam kura-kura Ibu tuh. Tengoklah orang hamil tuh, macam kura-kura, besar perutnya. Nak tidur telungkup. Takut pecah, serba salah. Berat enggak tuh Bu? Yang kuat biar dengar telinga bapak-bapak tuh. Berat enggak Bu? Berat Pak. Ngidam. Muntah. Kalau muntahnya ada yang dikeluarkan pelong Bu. Ini muntahnya kering. Enggak ada yang dikeluarkan. Cium tak enak, cium aroma tak sedap. Muntah. Makanan tak enak. Muntah. Nengok muka laki. Nengok muka laki dia pun muntah dia. Apalagi kalau buka peci, muntah kali Bu itu dah. Itu benar Bu. Muntah. Melahirkan. Sakit tidak tuh? Darah, nanah. Rasa sakit, rasa bahagia jadi satu. Kita cuman bisa ngomong apa Pak? Sabar ya Ma. Papa yakin Mama pasti kuat. Ikhlas ya Ma. Papa yakin Mama pasti kuat. Gara-gara kaunya ini. Itu pun salah juga awak di mata perempuan. Keluar anak dah selesai tugas emak. Keluar anak dah selesai tugas emak. Belum Pak. Menyusukan. 2 tahun menyusukan anak. Selesai anak lanjut ayah lagi balik. Tuh. Menyusukan 2 tahun. Kadang-kadang maaf air susu enggak keluar. Betul Bu?
disedot pakai alat, ndak keluar. Bolak-balik disedot pakai alat, ndak keluar. Ayahnya dipanggil, sedotkan ini Pak, habis sekali sedot. Habis. Selesai menyusukan anak, selesai tugas emak tuh. Ini asik hamil-hamil aja lagi. Ini luar biasa. Maka wajar al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga terletak di bawah telapak kaki emak. Telapak kaki ibu itu ada surga. Tengok. Tengok. Telapak kaki ayah tak ada surga Pak. Tapak kaki ketua tim penggerak PKK yang ada. Tapak kaki wali kota tak ada. Tengok. Tak ada. Kutu air yang banyakan. Benar Pak. Inilah perjuangan seorang ibu. Maka wajar kalau derajat seorang ibu itu 3 tingkat di atas seorang. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan? Apa jawab Rasul? Emakmu. Lalu emakmu. Lalu ya Rasul, emakmu. Lalu ayahmu. Berapa ibu disebut Nabi? Berapa ayah? Berapa ayah? Berapa ibu? 3 ayah, 1. Tenang Pak ya, aku sedang berjuangnya ini Pak. Berapa ibu tadi? Ayah, 1 ayah, 3. Kok macam nggak terima kau ku tengok Bu. Maka wajar. Hebat mak kita tuh melahirkan kita. Belum lagi perjuangan ayah. Siang tak tahu panas, malam tak tahu gelap, cari nafkah supaya apa? Kelangsungan rumah tangganya tetap terjaga. Betul nggak Bu? Sedih jadi ayah nih. Pagi-pagi pulang petang, kadang tak pulang. Cuma aku nih lah, udah berapa hari tak pulang-pulang. Betul. Berapa hari nggak pulang? Kadang sampai lupa aku rasanya. Iya. Hari tak pulang. Tuh ayah tuh cari nafkah. Pagi-pagi pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya ayahnya buka cabang. Cocok tak pulang-pulang kan. Tengok ayah tuh mencari nafkah. Suami Bu cari nafkah Bu. Tengok Bu, dengar. Suamimu Bu cari nafkah. Suamimu. Kasihan. Ketika suamimu keluar rumah, kerja cari nafkah yang halal, pergi dalam keadaan hidup, ada nggak jaminan pulang dalam keadaan hidup? Jawab, jangan diam aja kau. Biar tahu kau pengorbanan kami di luar. Suami pergi cari nafkah, dari rumah keluar dalam keadaan hidup, belum tentu kembali dalam keadaan hidup. Betul itu, tahu mulutmu betul. Tapi kadang curiga aja bawaanmu sama suami. Loh, betul nggak Pak? Kau diam Bu, yang kutanya bapak-bapak. Kau ngikut aja macam jaringan, nyambung aja modelnya. Tuh, benar nggak Pak? Tengok itu. Kesian bapak-bapak tuh, curiga aja, pulang lama merepet. Pulang cepat curiga. Lama pulang suami itu marah, kok lama kali kau pulang Bang? Biasa jam 4 kau udah pulang. Kemana aja kau melala? Ada tempat ngopi baru kau ya? Hah? Lebih betah kau di luar daripada di rumah ya? Aku dari tadi nungguin kau nggak pulang-pulang. Kemana aja kau Bang? Aku rapat deh sama Pak Bupati. Alah diam kau, banyak kali cakap kau. Marah. Besok awak pulang cepat. Curiga, bisanya kau pulang cepat Bang. Jadi selama ini kau kemana Bang? Nah, salah Pak. Jadi maumu apa coba Bu? Ini luar biasa.
Tuh ayah tuh nggak tahu panas, nggak tahu gelap. Yang penting apa? Anak-anak dan istrinya tetap hidup. Maka alangkah durhaka dan zalimnya kita kepada Allah, kepada mayah kita, ketika kita maaf, kita berhasil di dunia, tapi kita lupakan jasa mak dan ayah kita. Aku ini kenapa aku sampaikan? Supaya kita sadar Bapak Ibu, jabatan yang hari ini kita raih, kenikmatan dunia yang hari ini kita rasakan, tanpa doa emak dan ayah kita, tanpa doa orang tua kita, takkan kita mampu menikmati kenikmatan dunia yang hari ini Allah titipkan kepada kita. Betul? Maka orang yang pertama payah mati ketika sakaratul maut, dia orang yang durhaka pada mak ayah dia. Yang kedua, kata Nabi, orang yang payah matinya siapa dia Ustadz? Yang kedua kata Nabi SAW, dia orang yang zolim kepada gurunya. Dia orang yang durhaka kepada muallimnya. Dia orang yang durhaka kepada abuyanya. Dia durhaka, dia zolim kepada ustadznya. Ada orang begitu Ustadz? Ada. Zolim dia sama ustadz. Dia duduk di tenda, ustadz suruh tegak, nggak duduk-duduk. Itu payah matinya itu Pak, hati-hati Bapak. Apalagi ustadz ceramah dia sambil dengarkan sambil merokok gitu muncungnya. Itu payah kali matinya itu. Doakan merokoklah kok Pak Kapolres, merokoklah Pak Wali aku ceramah ya. Doakan terbakar muncung kok. Dari tadi aku udah masam betul rasanya ini. Maka hari ini awak, jangan awak ini zolim kepada guru awak. Bisa jadi doa guru-guru awak itu pula yang membuat awak berhasil. Inilah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kita buat ini, ada sholawatan, nggak ada hiburan-hiburan, DJ, musik-musik yang nggak beres. Kita undang ke nasid, kita undang hadroh, supaya apa? Kita semakin cinta kepada baginda Nabi. Karena Nabi yang melaporkan kita kepada Allah langsung malam ini. Bukan karena Allah tak tahu. La ta'khuzu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Allah tahu apa yang kita buat. Tapi saking bangganya Nabi melihat kita, Nabi langsung yang melaporkannya kepada Allah. Hidupkan senter handphone Bapak Ibu. Hidupkan. Sallallahu ala. Kameramen ambil. Biar untuk nanti status WA. Yang tak dihidupkan senter handphonenya matinya payah. Hu'alamu sallallahu. Lagi sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu. Sekali lagi, sallallahu ala sallallahu alamu. Udah cukup untuk status WA. Nanti kan? Itunya momennya orang ini. Alah. Maka hari ini drone yang tadi kan? Bukan rudal Iran ini kan? Bu, maka tanda kita cinta kepada Nabi itu adalah dengan kita memperbanyak sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Orang-orang beriman, solawat kau kepada Nabi. Dengan sebenar-benar solawat. Dengan sebaik-baik solawat.
Mudah-mudahan berkah turun. Amin. Yang pertama. Yang kedua, aku mengutip dari kitab Shiratal Mustaqim yang mengarang namanya Syekh Muhammad Atta. Ini simak bagus-bagus. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, menafsirkan firman Allah di dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa Ustaz? Ketika datang nikmat Tuhanmu, puji. Siapa yang dipuji? Yang ngasih nikmat. Gini. Kita kalau dikasih sesuatu sama orang, kita ngomongnya apa? Ini orang tahu diri, Pak. Kenapa? Udah diterima, kembali dikasih. Makanya terima. Ini orang tahu diri. Dia sadar ini dikasih dari orang. Ini kalau orang yang ngasih, kita jawabnya terima kasih. Ngomongnya terima kasih. Ini sekarang kalau Allah yang ngasih nikmat sama kita, kita ngomongnya apa? Tuh, alhamdulillah Pak Wali. Cukup alhamdulillah aja. Enggak Pak Wali, Pak Wakil, Pak Wawah, enggak cukup alhamdulillah saja. Walaupun hanya alhamdulillah, maaf, takutnya bisa jadi sombong. Jadi gimana caranya Ustadz supaya kesombongan itu bisa ditampar? Ketika alhamdulillah, kata Syekh Muhammad Atta, barengkan alhamdulillah itu dengan istighfar kepada Allah. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Nikmat jabatan yang hari ini Pak Wali dan Pak Wakil Wali amban menjadi pemimpin di kota Lubuk Linggau ini tidak membuat Pak Wali dan Pak Wawa jadi orang yang sombong. Ibu pun begitu. Bu, hei, kemari tadi makan enggak? Aku ganti pertanyaannya. Kalau itu pertanyaannya macam-macam jawabannya. Ada yang iya, ada yang enggak. Itu yang enggak setelah lapar, mengharapkan nasi bungkus itu. Pikir dia malam nih, rupanya malam besok. Kita Bu, Pak, maaf kalau habis makan, pertanyaan saya, kenyang enggak? Kalau udah kenyang kita ngomongnya apa? Besok-besok dibarengi sama istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa Ustaz? Nikmat kenyang kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Jelas ya Bu ya? Bu, haus. Ini umpama. Haus. Aku tahu nggak ada orang haus salto itu nggak ada Bu. Orang haus pasti minum. Habis minum hilang nggak hausnya? Alhamdulillah. Barengi sama. Supaya apa? Basahnya tenggorokanmu, hilangnya rasa hausmu, tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Ini maknanya. Maka hari ini siapapun kita, apapun yang Allah titipkan sama kita, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, tetap alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Tidak sombong Pak. Karena ujian hidup yang paling berat ini ketika orang dikasih nikmat. Kalau orang dikasih susah, ujiannya jelas. Kasih gigi ompong jelas ujiannya. Makan daging alot. Makan kerupuk dimut-mut Bu. Ujiannya jelas Pak. Betul apa ya? Orang dikasih sakit ujiannya jelas. Apa? Orang kalau udah sakit selera makan hilang, lemes, ngapa-ngapain nggak mau. Jelas ujiannya. Orang dikasih susah, jelas ujiannya Pak. Kenapa? Makan nggak makan, yang penting kumpul. Nengok orang makan, anggap aja dia makan. Betul nggak? Maka kalau dikasih Allah ujian itu susah, sulit, nampak. Tapi orang ketika dikasih nikmat lupa dia kadang Pak. Banyak orang lalai ketika dikasih nikmat. Dulu belum jadi apa-apa, begitu jadi wali kota lupa dia.
macam kuntilanak. Ngambang. Ada nggak kira-kira orang yang model kayak begini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Orang sini ada? Ada. Yang mana orangnya datang? Kok nekat kali dia datang? Dari zaman Nabi Adam sudah ada orang begini, Bu. Iblis contohnya. Benar. Zaman Nabi itu Salabah. Salabah, Bu. Bu. Salabah. Salabah kenal Salabah? Salabah. Kenal Salabah? Salabah loh. Tukang dor semir. Tuh Salabah maaf Pak Wali dulu miskin, kere, melarat. Melarat, Bu. Hartanya nggak ada, tapi tengok ketika dia miskin susah. Jauh dari kata kaya, jauh dari kata senang. Sama masjid dekat. 5 waktu nggak pernah lepas, Pak. 5 waktu nggak pernah lepas. Asal habis sholat langsung pulang, habis sholat langsung pulang. Nabi heran, ini orang rajin sholat tapi nggak pernah ikut doa. Dipanggil Nabi. Salabah, kemari dulu. Ya Rasul, aku nak bertanya sama kau Salabah. Apa itu ya Rasulullah? Begini Salabah, ku tengok kau 5 waktu ini nggak pernah kau tinggal. Rajin kau terus berjemaah sama aku di masjid ini. Benar ya Rasulullah. Terus kenapa kau nggak ikut doa bareng kami? Maaf ya Rasul. Maaf betul. Kenapa? Aku bukan nggak mau doa. Siapa yang nggak senang engkau yang berdoa, kami yang mengaminkan. Pasti dikabulkan Allah doanya ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, apa? Sarung. Kenapa sarungmu? Sarung ya Rasul. Sarungku di rumah cuma 1. Ini pun dulu hadiah sunat masal Pak Wali waktu kampanye. Syukur Pak Wali dulu kampanye buat sunat masal. Kebagian 1 aku ya Rasulullah. Ya terus kenapa kalau dengan sarungmu cuma 1, istriku nunggu di rumah. Kalau aku lama pulang ya Rasulullah, nanti istriku nggak jadi sholat, keburu waktunya habis. Oh gitu. Makanya istri Salabah itu kerjaannya nggak ada kecuali 1, nungguin sarung. Bener Bu. Itu kalau Salabah pulang, istrinya senang kali. Iya sarungku pulang. Kenapa senang Ustadz? Bisa langsung sholat. Bisa langsung menyembah Allah, mengabdi, melaksanakan kewajiban seorang hamba kepada yang menciptakan. Rasul nangis denger ini Bu. Apa kata Rasul? Kalau gitu Salabah, besok selesai sholat zuhur, kau jumpai aku ya. Baik ya Rasul. Ada apa gerangan? Datang aja lah kau. Enggak pala bawa KTP? Enggak. Datang aja. Proposal perlu? Enggak. Udah kau datang aja sama aku. Ada apa? Udah tenang aja lah. Datang aja kau besok. Habis sholat zuhur ku tunggu ya. Oke. Selesai sholat zuhur Pak Wali. Ini Salabah menjumpai Rasulullah. Ada apa gerangannya Rasulullah? Gini Salabah. Ini hadiah kambing untuk kau 2 ekor. Kambing ini kambing jantan, kambing betina. Ini kau jaga, kau rawat. Ini untuk kau. Mudah-mudahan dengan kau jaga, kau rawat. Nanti insya Allah kambing ini beranak pinak. Insya Allah kehidupanmu sejahtera. Kehidupanmu juara. Maju dan sejahtera. Amin. Benar Bu. Yang ngasih kambing Nabi. Berkahnya besar. Salabah senang Bu. Salabah senang Pak sampai ke rumah. Ya Allah, nggak nyampe sebulan kambingnya udah banyak. Tiap hari melahirkan. Kambing Pak. Makin banyak kambing Salabah, makin ngeri kambing Salabah. Salabah makin nggak nampak di masjid. Ada nggak model orang begini? Susah deket sama Allah.
Begitu kaya lupa jalan ke masjid. Nggak tahu arah ke masjid. Wah, Nabi marah. Salabah, kau semenjak kaya ini kambingmu banyak. Kenapa kau nggak pernah lagi ke masjid? Macam mana aku mau datang ke masjid? Aku ngangon kambing, menggembala kambing. Kalau ku tinggal kambingku ini ada serigala datang ya Rasulullah. Dimakannya rugi aku. Rugi. Oh gitu? Iya. Allah murka, dimatikan Allah semua kambing Sa'labah. Miskin balik Sa'labah. Tinggal sarung sebiji dari Pak Wali itu balik. Ternyata begitu mudah bagi Allah untuk mengambil jabatan seseorang tanpa menggoyangkan kekuasaannya. Betul? Maka ini titipan Pak. Kenikmatan ini, nikmat ini bukan hanya untuk dirimu, tapi nikmat ini adalah titipan Allah dan masyarakat kota Lubuk Linggau. Jangan pernah sia-sia. Jangan pernah sia-siakan. Satu, niatnya karena Allah dan untuk memajukan masyarakat Lubuk Linggau dengan mutu juara itulah. Maka apa visi misinya? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Pemimpin itu harus mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Kalau mau cari kaya, nggak usah jadi pemimpin, jadi pengusaha. Pemimpin ini biar tekor, asal tersohor. Kalau mau cari kaya, nggak usah jadi pemimpin. Kenapa? Jabatan adalah amanah yang luar biasa dari Allah dan makhluk Allah. Siapa? Manusia. Ini harus dijaga. Maka jangan dengan nikmat itu lantas kita lupa dari mana dan mau kemana dia kita arahkan. Maka insya Allah kalau kau tahu mengarahkannya, masyarakat akan semakin cinta dengan pemimpinnya. Amin. Nah, ini. Makanya perlu kita dapat nikmat, syukur. Alhamdulillah. Barengi dengan astaghfir. Supaya apa? Tidak ada kesombongan di hati kita. Karena semua ini hanyalah titipan. Semua titipan kok. Apa yang ada di muka bumi ini semua titipan. Mobilmu Pak Kadis titipan, inventarisnya itu. Pak Camat, Bu Camat, itu inventaris. Kalau selesai kau jadi camat, dibalikkan apa bawa pulang? Pak Wali, Pak Wakil Wali, mobil yang awak pakai itu inventaris. Begitu selesai masa jabatan, Pak Kapolres juga, jangan ngangguk-ngangguk aja Pak. Semua titipan. Selesai masa jabatan kita balikkan ke kandangnya. Kita kasih sama yang nitip. Maka semua ini titipan kok. Apapun titipan. Pasanganmu titipan. Bu suamimu titipan. Pak istrimu titipan. Anakmu titipan. Hartamu titipan. Popularitasmu titipan. Ya benar Bu. Ini saya ngomongkan diri saya. Kenapa? Setiap yang dititip pasti akan balik sama yang nitip. Betul apa ya? Pasangan kita titipan, anak kita titipan. Maka yang namanya titipan jangan pernah kita merasa memiliki. Hidup ini kudu harus merasa dititipi. Walaupun sama pasangan kita, jangan pernah merasa memiliki. Biasa aja. Artinya apa? Yang namanya titipan di dunia, jangan terlalu cinta-cinta kali kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta sama dunia, nanti kau lupa sama aku, kata Allah. Jangan, biasa saja. Walaupun sama pasangan, sama istri awak, nggak usah cinta-cinta kali Pak, biasa aja. Ibu sama laki nggak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Secinta-cintanya kita dengan yang kita cinta, suatu saat kita bakal berpisah dengan yang kita cintai. Makanya aku sama istriku nggak cinta-cinta kali, biasa aja. Bener Pak Wali. Ku bilang kok sama istriku, Umi, iya Pak. Loh, dia panggil aku Papa. Kenapa Bu?
sekarang gini, itu bini siapa? Biniku kan, ada masalah. Jadi kok sibuk kali mulutmu ku tengok. Heboh kali kau. Kau panggil biniku, Umi, iya pak. Gini loh Mi, iya apa itu pak? Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali, ku bilang. Karena aku pun sama kau nggak cinta-cinta kalinya. Langsung dia, maksud kau apa Cai? Dari papa berubah Cai panggilan. Maksud kau apa Cai? Berani Ustadz bercakap begitu, berani. Berani saya Pak Wali. Pak Wali berani di depan ibu PKK. Alah, pantun nama perempuan lain aja diganti nama bini dia. Alah, di luar aja bupati wali kota ini, di rumah alah. Di rumah siap salam mah. Apa mah? Ya bener Pak. Ustadz kau paham kali. Karena aku pun begitu juga Pak. Marah dia, marah. Ustadz berani bercakap begitu, berani. Pas nggak ada dia ini kan nggak ada dia ini. Tolong nanti video yang ini di-cut ya. Maksudmu apa Pak? Maksudku gini Mi, dengar kau dulu, jangan kau emosi, ku bilang. Dia harahap. Harahap tuh macam knalpot bocor mulutnya. Sama macam Siregar tuh, mulutnya sama. Makanya aku tak besar-besar begini aja model. Betul Pak. Ada yang Regar di sini. Tengok lakinya, pasti kurus kering lakinya. Kan udah nampak. Gaya duduk Regar begini lah ini. Mana mau dia bersila, berselonjor. Karena naik rematiknya, karena merepet aja mulutnya ini. Iya. Marah dia, marah. Gini, ku jelaskan, ku bilang, kau boleh cinta sama aku, tapi jangan cinta-cinta kali. Maksudnya apa? Jangan kau letakkan cintamu sama aku di hatimu. Karena aku pun tak meletakkan cintaku kepadamu di hatimu. Kenapa gitu? Jadi di hati kita ada siapa? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Jadi di mana kau letakkan kau Pak? Kau cukup meletakkan aku di kulit hatimu, itu pun kulit hatimu yang paling luar. Karena suatu saat kita berpisah. Bisa jadi kau duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, kau duluan. Kalau kau ini aneh aja ini orang ini ya. Kalau kau letakkan di dalam hatimu, begitu nanti maaf terjadi apa-apa sama aku, kau nggak akan pernah ikhlas. Begitupun sebaliknya. Maknanya apa para pejabat? Maknanya apa para pemimpin? Jangan terlalu diletakkan kali kenikmatan jabatan ini di hati kita. Karena suatu saat kita pasti akan berpisah dengan jabatan kita. Maka letakkan di kulit hati kita yang paling luar. Supaya apa? Ketika diambil sama yang nitip, begitu nanti kita ndak ada jabatan, nggak setruk apa-apa. Kenapa banyak orang begitu pensiun, setruk, darah tinggi, meninggal? Karena terlalu dicintainya kali jabatan itu. Maka kalimat istighfar inilah yang menampar kita supaya tidak terlalu kali kita cinta kepada dunia. Cukup di hati kita hanya ada Allah dan Rasulnya. Kira-kira nyambung gak ini? Kira-kira bisa diamalin gak? Dapat nikmat banyak, nikmat sedikit, nikmat besar, nikmat kecil, alhamdulillah. Astagfirullah. Supaya apa Ustadz? Tidak ada kesombongan. Lunas hutang awa, alhamdulillah. Astagfirullah. Lunas angsuran gamis awa, alhamdulillah. Astagfirullah. Dua, barengi syukur dengan puji Allah dan jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga Pak Wali. Terakhir ya, terakhir lah. Udah napa? Tadi ceramah 10:30, ini 10:11 lewat 5, 1 jam 10 menit sudah. Sikit lagi. Udahlah Bu, kau cuman di aku yang merasakan mau koyak mulutku ini, tahu kau?
Tolong nanti aku turun dari panggung nih, Satpol PP kawal aku ya. Ini payah mama garis keras ini. Karena sendalnya dibawa masing-masing, dilemparinya pula aku nanti. Yang ketiga Pak Wali, Allah ngomong dalam Quran. Pak Wawa, apa kata Allah? Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hei Muhammad, kujadikan kau pemimpin, kata Allah. Tapi ingat ini, kata Allah. Pertama, lintalahum, lembutkan hati awak. Fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau keras hati awak, masyarakat tak suka sama awak. Maknanya apa? Pemimpin tak boleh diktator. Pemimpin tak boleh menang sendiri. Karena awak jadi pemimpin karena peran masyarakat memilih awak. Maka lembutkan hati kita. Makna lembut di sini apa Ustaz? Rangkul semua masyarakat. Mau dulu memilih bapak, dulu tak memilih bapak, siapapun dia, hari ini mereka semua adalah masyarakat dan tanggung jawabmu Bapak Ibu. Jangan tebang pilih. Bangun itu, aspal jalan itu, batas rumah itu aja. Yang enak nggak usah, itu dulu nggak mencoblos aku itu. Nah ini yang tak boleh nih. Maka lembutkan hati awak. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Memaafkan dan mengampuni. Udahlah yang udah-udah. Kalau sudah pemimpin elok, kau pun di bawah ini masyarakat ini jangan pula gontok-gontokan, jangan pula berpecah belah. Ini kan moto negara Republik Indonesia di hari ulang tahun yang ke-80. Apa? Masyarakat berdaulat, adil dan makmur, masyarakat maju. Kan itu. Maka jangan awak rusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Maka lembutkan hati awak, mudah awak memaafkan, mudah awak mengampuni, yang udah-udah. Jangan awak persoalkan lagi. Nggak ada lagi ini tim dulu, tim sana, ini tim sini, nggak ada. Kita semua sekarang sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ini kan kata Pak Wakil Wali Kota tadi. Saya dengarkan ini Pak. Apa kata Pak Wawa tadi? Hari ini mari sama-sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja membangun kota Lubuk Linggau. Artinya apa? Pak Wali dan Pak Wakil Wali takkan bisa bekerja tanpa masyarakat. Dan masyarakat pun tidak akan bisa terlindungi tanpa adanya Pak Wali dan Pak Wakil Wali. Artinya apa? Harus ada simbiosis mutualisme antara pemimpin dengan masyarakat. Betul. Elokkan awak. Jangan awak tebang pilih lagi. Udah selesai ini dah. Merangkulnya cemana Pak? Merangkulnya pakai seni Pak. Pak Wali, Pak Wawa pakai seni. Seni itu menyatukan Pak. Arti seni itu strategi. Bapak dulu kan waktu kampanye kan pakai strategi sih. Loh, kita bisa menang karena kita punya strategi. Nabi itu menyatukan umat pakai seni, Pak. Mana buktinya? Tengok. Nabi SAW berangkat dari Mekah bersama kaum muhajirin. Berangkat ke Madinah, disambut orang Ansor. Disambut pakai seni. Apa seninya? Tola'al badru min sani wajaba syukaru mada'a. Ini kan seni nih. Seni itu kan enak. Ibu lah main kasidah. Kan enak kan Bu? Main-main marhaban itu kan seninya Islam. Sedap kok mainnya kan. Kompak bajunya, seragam bajunya kan gitu ya. Yang lain nih sama bajunya. Jilbab hijau, gamis putih, jilbab biru, gamis putih, ya kan tengok kompak gitu warnanya. Ya bener Bu. Ketuanya kredit, lainnya ngangsur, sama itu. Ustadz kok tahu? Biniku kerjanya ngangsur-ngangsurkan gamis Bu.
Benar, itu seninya Islam itu, kita itu menyatukan, tengok. Kalau sudah main qasidahan, rebanahan, coba enak kita. Bajunya kompak, lagunya nasihat semua ya kan. Goyangnya nggak banyak tingkah, enak gitu. Dari dahulu hingga sekarang. Yang satu vokal, yang belakang backing vokal. Kan enak gitu Bu. Dibagi dia, yang satu nyanyi, yang lain backing vokal. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang syalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan. Berhias diri berbusana rapi. Berseri-seri. Itu yang nyanyi full sama yang shalalalala itu sama bayarannya itu Bu. Ya bener ya. Lebih enak yang shalalalala. Artinya apa Pak? Seni itu menyatukan. Enak awak nengoknya kalau sudah seragam begitu. Satu visi, satu misi, enak Pak. Membangunnya dengan apa? Nanti pelan. Ini kita seninya dulu. Goyangnya pun gak aneh-aneh. Kenapa? Udah dikompain. Kita bawa qasidah. Lagu yang kita sampaikan lagu nasihat. Jangan goyang aneh-aneh. Oke. Goyangnya pun gitu aja. Muka, belakang, kanan, kiri. Gak habis-habis. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan. Enak Bu. Kenapa seni menyatukan visi dan misi? Kenapa seni bisa menyatukan visi dan misi Pak? Kata Allah, wasyawirhum fil amr. Karena pemimpinnya suka bermusyawarah. Pemimpinnya suka turun kepada masyarakat. Pemimpinnya suka datang kepada masyarakat. Dia tanya apa maunya masyarakat, apa butuhnya masyarakat. Betul? Kalau sudah mau pemimpin itu diajak musyawarah, duduk bersama, maka satu visi, satu misi, insya Allah ke depan Lubuk Linggau akan menjadi kota yang semakin juara. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jangan lupa, yang paling penting kata Allah, sampaikan azam itu, titipkan azam itu kepada Allah, Pak. Di mana kita titipkan? Nih, Masjid Agung dibangun besar, dibangun megah, dibangun elok, dibangun cantik. Jangan hanya ramai pas waktu ada tablik akbar saja. Pemimpin harus kasih contoh. Nih, ibadah di masjid, sholat di masjid, supaya apa? Kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, yang tak berkepala, yang kepalanya separuh, semua ikut masuk ke masjid. Kalau sudah pemimpin buat aturan seperti itu, insya Allah berkala negeri Lubuk Linggau nih, amin. Masjid besar nih jangan awak kosongkan, jangan sampai nanti ini masjid yang kita bangun menjadi tanda-tanda datangnya kiamat. Apa itu Ustaz? Di akhir zaman banyak umatku yang membangun tempat ibadah, tapi sedikit sekali orang yang mengisinya. Masjid supaya rame tergantung siapa yang manggil Pak Wali. Maka yang isi masjid ini harus dipilih, harus serahkan sama ahlinya. Makna yang manggilnya apa? Yang azan. Jangan masjid besar megah cantik yang azan atu-atu. Ini buat masalah. Atu itu azan. Sakit napas awak, sakit telinga awak dengar atu itu azan. Allahu Akbar. Allah. Siapa nak datang ke masjid? Memang ada yang datang, cuman pergi ke ruang masjid, tengok atuk tuh mati atau enggak kan gitu. Maka serahkan sama ahlinya. Kalau dulu ada pepatah yang bercakap, tak ada rotan akar pun. Itu pepatah lama, pepatah sekarang enggak laku itu Pak. Pepatah sekarang itu enggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar sekarang enggak bisa dipakai, kenapa? Lapuk, busuk, kena pupuk. Cari rotan yang baru. Siapa itu? Anak-anak muda kita didik, kita bina Pak. Itulah pemuda supaya nggak lari ke slot, nggak lari ke skater, nggak lari ke judi online. Caranya cemana? Buat pembinaan anak muda di Lubuk Linggau ini. Pembinaan mengaji tilawah, azan, khotib, imam. Nanti yang mengisi adalah anak-anak muda yang suaranya masih bagus.
suaranya masih lantang. Sehingga apa? Kalau masih anak muda yang manggil, semangat kita ke masjid tuh. Betul nggak Bu? Enak Pak. Mengazan anak muda bagus suaranya. Pandai pula mengaji azan dia. Subuh diputarnya azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh azan begini, ayahnya yang tak pernah ke masjid pun pergi ke masjid. Siapa ini Ustaz? Nengok siapa yang azan. Ya pertama kan nengok dulu, habis itu kan ikut sholat. Kita tidak boleh maksakan orang untuk ibadah. Karena tugas kita dua, watawasau bil haq, watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang mau diingatkan, mau dengar atau enggak, mau ikut atau enggak, bukan urusan kita. Yang penting udah kita ingatkan Pak. Jelas? Begitu. Tutup Pak Wali, agak silau sedikit dari sini, bercahaya deh Pak. Maka hari ini maaf, sedap awak kalau udah anak muda itu yang ahli memanggil di masjid. Semangat awak nak pergi ke masjid, betul? Nanti zuhur lain lagi lagunya. Kalau subuh azan Mekah, zuhur diputarnya azan Malaysia. Cuman azan Malaysia itu Ustaz, kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Megah ramai, tergantung apa? Siapa yang mimpin? Artinya apa? Siapa yang imam? Masjid cantik, megah, mewah, yang imam atuk tuh juga. Jalan atuk tuh. Pinggir kata atuk. Awak nengok gaya jalan dia mau menyepak aja rasa dari belakang. Atuk tuh bandal. Jangan kalian gantikan aku ya. Sebelum aku mati. Oke tuh, habis imam aja atuk tuh makan, kasih racun nasi atuk tuh. Kok nggak bisa dibina-binasakan loh. Gini ya. Kata tokoh nasional, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handa. Kalau berani di depan harus siap mimpin. Berani di tengah harus bisa jadi semangat. Di belakang harus bisa kasih dorongan. Jangan awak di depan tak berani memimpin. Ini namanya di depan ngelapin, di tengah-tengah nyumpekin, di belakang nyerimpetin. Betul? Ya udah Pak, kasih yang ahli, ini atuk tuh juga. Tak ada seni dia. Luruskan saham, rapatkan barisan. Awak pun di belakang, iyo. Cepat sikit, awak bilang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ila akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung, cemana Pak? Amin. Enak nggak model begini nih? Nggak sedap. Seni tak ada, pikun niat nekat baca ayat kembar. Nah, ini jadi masalah nih. Ini masalah Pak Wali. Bacanya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Labudu ma ta'budun. Walan tumidu ma'abud. Walan nabidu ma'abad. Walan tumidu ma'abud. Walan nabidu ma'abad. Walan tumidu ma'abud. Itu aja berbolak balik tak dapat ujungnya Pak. Gelap atuk tuh, gelap tak dapat ujungnya. Lupa atuk tuh ujungnya. Awak dari belakang. Tuh. Lakum tuh, lakum. Atuk tuh lata. Oh iya lakum. Lakum dinukum
waladhdallin. Inilah mau kena lempar tongkat khutbah. Maka hari ini maknanya apa? Serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau dikasih amanah tak bisa amanah, campak kan? Serahkan sesuatu pada ahlinya. Supaya apa? Lubuk Linggau ini maju ke depan. Amin. Ini maknanya yang mau kusampaikan. Ini guyon, tapi ada maknanya di dalam Bapak. Semua ini tidak terlepas untuk kebaikan kota Lubuk Linggau menjadi kota yang juara. Amin. Amin. Dah, itu aja lah barangkali yang kusampaikan ya. Udahlah. Udahlah ya. Ibu mau aku kemari lagi? Setuju ibu bapak kalau aku kemari lagi? Betul itu? Setuju? Dengar Pak Wali, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Allahu Akbar. Pertama apa tadi? Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Dengan solawat Nabi akan mengakui kita sebagai umatnya. Nabi nanti akan memberikan syafaatnya sama kita. Jangan awak durhaka sama mak ayah. Jangan awak durhaka sama guru-guru kita. Karena apa yang kita dapatkan hari ini bisa jadi karena doa orang tua dan guru-guru kita. Yang kedua, barengi kenikmatan yang dititipkan Allah itu dengan memuji dan mohon ampun kepada Allah. Gimana tadi? Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Tidak sombong kita dengan kenikmatan. Ini semua titipan. Dan setiap titipan pasti akan diambil sama yang nitip. Yang ketiga, Pak Wali, para pejabat sekalian, mari lembutkan hati, maafkan dan ampunkan, bangun musyawarah dan sampaikan azam kita kepada Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka bertawakal. Hari ini hebatnya kita, tidak ada hebatnya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang kusampaikan. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Bapak Ibu kudoakan semua yang kutinggal sehat-sehat. Diberikan Allah keistiqomahan di jalannya. Diluaskan Allah rezekinya. Saya yang besok balik ke Sumatera Utara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu tak banyak yang kupinta. Satu, doakan aku agar aku selalu diberikan sehat oleh Allah. Yang kedua, doakan saya Bapak Ibu agar dimanapun aku berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf. InsyaAllah berjumpa lagi kita di lain waktu, lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, di Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Anugrah Cahyadi ataupun yang akrab disapa dengan Ustadz Ucai Indosiar ya. Betul, celetukan dan guyonan dari Ustadz Ucai ini membuat dapat membius tentunya masyarakat seluruh Kota Lubuk jamaah Linggau di Kota Lubuk Linggau. Bercanda tawah Mas Holik. Masya Allah. Namun syarat makna. Iya. Tapi serius, ada seriusnya ya. Iya, ada seriusnya, syarat makna Mas Holik. Semoga kita dapat hikmah mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ucai. Dan hadirin jamaah tabligh akbar rahimakumullah yang kami hormati, sebagai informasi tentunya jangan lupa besok malam untuk hadir kembali di Taman Olahraga Megang Kota Lubuk Linggau bersama Mama Dede. Dan tentunya kita haturkan terima kasih pula kepada seluruh jamaah yang hadir. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Bubble Kota Lubuk Linggau, kepada Bank Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bunayu Okimura. Ini terima kasih kami haturkan kepada rekan-rekan Bunayu Okimura dan juga Logic Multimedia Kota Lubuk Linggau dan seluruh yang hadir. Terima kasih kami haturkan. Saya Moholik Setan dan saya Pratiwi Subandrio. Tentunya undur diri, mohon maaf apabila terdapat kehilafan kesalahan ya. Tentunya kita bersama-sama ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.